Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, yang mana pada mata kuliah perencanaan pembangunan ini akan mempresentasikan hasil materi kami, yang mana pada materi kali ini berhubungan dengan perencanaan pembangunan daerah. Baiklah, dalam kelompok 7 ini beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Raffi Handri, NIM 18042186, Sufi Afira Putri, NIM 18042198, Utari Milenia Putri, NIM 18042205, dan Zaitullah Syafrizal, NIM 18042215. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Raffi Handri. Kepada Raffi, kita persilakan. Terima kasih pada moderator telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan materi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang tahap pelaksanaan perencanaan pembangunan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN disebutkan bahwa tahapan tersebut meliputi penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Solihin dalam Bahuan tahun 2018 ada 3 tahapan perencanaan pembangunan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perumusan dan penentuan tujuan. Yang kedua, pengujian atau analisis opsi atau pilihan yang tersedia. Yang ketiga, pemilihan rangkaian tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan telah disepakati bersama. Tahap pelaksanaan perencanaan pembangunan memiliki contoh pada pelaksanaannya di Desa Mekarjaya, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Perencanaan pembangunan dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan keluaran perencanaan pembangunan. Pada perencanaan partisipatif, dalam proses perencanaan pembangunan lahan, tempat pembuangan akhir TPA sampah di Desa Mekarjaya, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan secara formal telah dilakukan dengan baik. Raffi, berhenti lu Raffi. Slide PPT nak berjalan doh. Kok nak bisa? Kok nak bisa tuh? Ya Allah. Aku baru bisa. Baru berjalan ya, Zaik. Batu, Zaik. Berjalan ya, Zaik? Nak taranga saro Zaik, do Zaik mute. Sorry, Pi. Aku baru jalan lah. Oh iya. Nah ada. Lala tari, ala minum tari. Bulan. Nggak tari. Mas lemo, ambil lemo. Iya. Mama, laptop saya. Alay. Tapi wow. Pi mute. Mulai. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil materi kami dalam mata kuliah perencanaan pembangunan, yang mana materi kali ini berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah. Baiklah, kelompok 7 ini terdiri dari 4 orang, di mana anggota pertama yaitu Raffi Handri, NIM 18042186, Sufi Afira Putri, NIM 18042198, Utari Milenia Putri, NIM 18042205, dan Zaitullah Syafrizal, NIM 18042215. Baiklah, materi pertama yaitu Raffi Handri. Kepada Raffi, kita persilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktu pada saya untuk menjelaskan materi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang tahap pelaksanaan perencanaan pembangunan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN, disebutkan bahwa tahapan tersebut meliputi penyusunan, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Solihin bahwa tahun 2018 ada 3 tahapan perencanaan pembangunan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perumusan dan penentuan tujuan. Yang kedua, pengujian atau analisis opsi. Yang ketiga, pemilihan rangkaian tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan telah disepakati bersama. Tahapan pelaksanaan perencanaan pembangunan. Contoh pada pelaksanaan di Desa Mekarjaya, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, perencanaan pembangunan dimulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, dan keluaran perencanaan pembangunan. Pada perencanaan partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan lahan tempat pembuangan akhir, sampah di Desa Mekarjaya, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah secara formal telah dilakukan dengan baik, serta legalitas perencanaan di mana perencanaan pembangunan lahan tempat pembuangan akhir TPA sampah dilakukan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku, menjunjung etika dan nilai masyarakat. Penyelenggaraan proses perencanaan pembangunan lahan tempat pembuangan akhir di Desa Mekarjaya, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat merupakan tanggung jawab Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Langkat. Dalam hal ini telah dialihkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dan dibantu oleh beberapa instansi terkait. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Raffi yang telah membacakan materi. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sufi Afira Putri. Kepada Sufi, kita persilakan. Terima kasih kepada Tari. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Raffi. Penyelenggaraan proses perencanaan pembangunan lahan tempat pembangunan akhir atau yang biasa disebut dengan TPA, sampah di Mekarjaya, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat merupakan tanggung jawab Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Langkat. Nah, dalam hal ini telah dialihkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dan dibantu oleh beberapa instansi yang terkait. Untuk penyelenggaraan proses perencanaan pembangunan lahan tempat pembuangan akhir atau TPA, sampah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang membahas tentang pengelolaan sampah mengamanatkan bahwa penetapan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW dan pemantauan serta evaluasi dilakukan setiap 6 bulan selama 20 tahun seiring dengan jangka waktu berlakunya RT/RW. Selanjutnya yaitu identifikasi daerah perencanaan. Identifikasi perencanaan daerah yaitu suatu proses yang mengidentifikasi karena mengelompokkan daerah-daerah yang akan dilakukan perencanaan yang akan berdampak kepada proses pembangunan yang akan dijalani. Identifikasi yang dilakukan di daerah perencanaan tersebut tentunya mengidentifikasi apa saja potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia, bahkan potensi budaya yang ada di daerah tersebut. Sehingga setelah diidentifikasi, maka akan dilakukan penyusunan program perencanaan pembangunan daerah yang berguna untuk mencapai tujuan masyarakat yang sejahtera dan makmur. Contoh dari identifikasi daerah perencanaan yaitu pengidentifikasian pada kawasan ekonomi khusus atau KIK. Mandalika terkonsentrasi pada pengembangan ekonomi di bidang pariwisata yang telah atau akan dan sedang dikembangkan yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan perekonomian di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kawasan ekonomi khusus ini dicanangkan karena potensi yang ada pada daerah Mandalika ini. Dari sisi manfaat untuk daerah,
Ternyata manfaat yang dapat diperoleh untuk daerah Lombok Tengah yaitu dengan adanya KEK Mandalika dapat meningkatkan pendapatan hasil daerah. Maka dapat ditangkap bahwa potensi sumber daya alam, utamanya sumber daya pertanian, peternakan, dan perikanan, potensi sumber daya manusia, dan potensi sosial budaya, utamanya adat istiadat dan kesenian daerah yang merupakan identifikasi dari daerah perencanaan dalam pembangunan KEK Mandalika. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Sufi yang telah membacakan materi sebelumnya. Baiklah, dalam materi kali ini saya sendiri akan menjelaskannya, yaitu dalam materi aspek perencanaan pembangunan. Sebagaimana yang dinyatakan Kuncoro dalam Kadir, bahwa perencanaan pembangunan daerah tidak hanya perencanaan dari suatu daerah, tetapi perencanaan untuk suatu daerah tersebut. Perencanaan pembangunan daerah berfungsi sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut, sehingga menjadi penting dalam proses penyusunan dan harus bersifat aspiratif dan menggunakan pendekatan perencanaan yang tepat. Maka dari itu, berikut adalah beberapa aspek pembangunan daerah yang telah dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi masyarakat. Apakah yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat? Partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang penting dalam perencanaan pembangunan tersebut. Sejalan pendapat Conyers dalam Prakoso yang lebih lanjut mengemukakan 3 alasan utama pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan yang mempunyai sifat yang sangat penting. Yang pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat. Yang kedua, masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya. Karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut. Yang ketiga, mendorong partisipasi umum, karena akan timbul anggapan bahwa itu merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat yang dilibatkan dalam pembangunan. Contoh dari partisipasi masyarakat ini adalah, dalam pembangunan ini, masyarakat turut berpartisipasi dalam pembangunan dengan menjadi tenaga kerja, ikut menggalang dana, atau memberi sumbangan uang tunai, dan lainnya. Dan tentunya hal ini akan berdampak untuk penyelenggaraan pembangunan dalam pembangunan di daerah tersebut. Yang kedua, aspek lingkungan. Dikutip dalam Sari, tahun 2018, pembangunan dapat kita artikan sebagai upaya sadar dan terencana dalam mengelola sumber daya alam atau SDA untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat dengan tetap menjaga keutuhan lingkungan. Pembangunan harus tetap dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan sebagai akibat keterbelakangan pembangunan dan kemiskinan penduduk. Tetapi tidak merusak dan mencemarkan lingkungan. Yang selanjutnya dikenal dengan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan atau eco-development, atau kebijakan pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development. Kebijakan tersebut pertama kali dituangkan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1987 dengan istilah pembangunan berwawasan lingkungan. Kemudian, dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997, barulah digunakan istilah pembangunan berwawasan lingkungan hidup. Selanjutnya, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2019 menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu generasi kini dan generasi yang akan datang. Contoh pembangunan dalam aspek lingkungan hidup ini dapat diambil dari kebijakan pemerintahan Kota Padang
yang tertuang dalam Perda Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang mana dalam pasal 4 dijelaskan bahwa tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah yang pertama, terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana. Yang kedua, terlindunginya wilayah daerah dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Yang ketiga, tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan terjaminnya kepentingan generasi masa kini ataupun generasi di masa depan. Yang keempat, terwujudnya masyarakat daerah sebagai insan pengelola lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi dan membina lingkungan hidup. Yang terakhir, terwujudnya kebijaksanaan pemerintah daerah yang berwawasan lingkungan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan. Baiklah, sekian materi dari saya, maka materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zaitullah. Pada Zait, kita persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Materi selanjutnya yaitu aspek sosial. Menurut Prof. Dr. Muhammad Sejana, seorang ahli bionuklir dan pakar bidang perikanan dan kelautan, dikutip dalam Yusri dan Isafi 2021, bahwa perencanaan yang baik yang dilakukan pemerintah adalah perencanaan yang memperhatikan kearifan lokal, peradaban manusia itu sendiri, sehingga disebut sebagai perencanaan sosial. Perencanaan sosial dimasukkan agar mampu menerjemahkan kebijaksanaan pemerintah, bentuk program-program khusus atau bentuk-bentuk peraturan bagi semua jenis pelayanan, termasuk pelayanan yang membentuk individu atau kelompok yang hidup berkurangan. Sama halnya dengan peradaban manusia atau nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat jika disesuaikan dalam sebuah perencanaan akan sangat mudah bagi masyarakat untuk memahami makna dari program masyarakat untuk masyarakat. Selanjutnya, contoh pembangunan dalam aspek sosial dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kerukunan antar warga masyarakat. Kedua, menyelesaikan masalah yang muncul di lingkungan masyarakat dengan musyawarah. Yang ketiga, membangun industri pariwisata yang bertujuan untuk melestarikan warisan budaya. Dan keempat, gotong royong dalam membersihkan dan membangun lingkungan. Terakhir, melakukan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ada contoh dari selanjutnya itu aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah bersama dengan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Tujuan utama pembangunan ekonomi daerah ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara peningkatan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat setempat. Contohnya yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi wilayah ini adalah pertambahan pendapat masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai yang tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Tambahan pendapatan diukur dalam nilai real, yaitu diukur dalam harga konstan. Hal ini juga menggambarkan balas jasa bagi faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah, juga oleh seberapa besar terjadi transfer payment, yaitu bagi pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zaik yang telah membacakan materi terakhir. Baiklah, teman-teman sekalian, itulah presentasi dari kami tentang perencanaan pembangunan daerah. Dari pembacaan materi tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa pembangunan sendiri bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat melalui perubahan yang dimulai dari kondisi tertentu ke kondisi yang lebih baik, dari kondisi tradisional ke kondisi yang modern, dari kondisi yang kurang layak
ke kondisi yang layak, yang lebih maju dan sejahtera. Selain itu, di Indonesia, pembangunan bertujuan mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang tertuang dalam UUD 1945. Sementara itu, identifikasi perencanaan daerah yaitu suatu proses mengidentifikasikan atau mengelompokkan daerah-daerah yang akan dilakukan perencanaan yang akan berdampak kepada proses pembangunan yang akan dijalani. Yang mana dengan adanya identifikasi ini, daerah perencanaan yang akan dilakukan perencanaannya akan lebih jelas dan mudah dalam pelaksanaan pembangunan perencanaan suatu daerah tersebut. Adapun aspek yang terdapat dalam perencanaan pembangunan yaitu yang pertama partisipasi masyarakat, aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Baiklah, sampai di sini pembacaan materi kami serta presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.